dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang inflasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Hasbi. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurul Safira. Nama saya Safira Luna Ramadhani. Nama saya Salam Dini. Nama saya Rizky Aldira Putri. Lalu yang pertama ada pengertian inflasi. Pengertian inflasi menurut Pratama Raharja dalam bukunya Pengantar Ilmu Ekonomi edisi ketiga menyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ini ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu kenaikan harga bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Kemudian pengertian inflasi menurut Budiono, inflasi adalah kecenderungan mengenai harga-harga naik secara umum dan terus-menerus. Bank Indonesia menyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada penyebab inflasi. Yang pertama ada penawaran atau supply, yang kedua ada permintaan, yang ketiga ada tingginya jumlah uang beredar. Penawaran, berkurangnya produksi sehingga ketersediaan barang yang ditawarkan di pasar berkurang. Permintaan masyarakat yang meningkat terhadap suatu barang dapat memicu naiknya harga barang. Yang ketiga, tingginya jumlah uang beredar. Jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Jumlah barang yang tetap dan jumlah uang beredar meningkat. Selanjutnya yang A, berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang tingkatannya masih di bawah 110% per tahun. Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harga yang hanya mengalami kenaikan secara umum. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang adalah inflasi yang tingkatannya berada di antara 10% sampai 30%. Inflasi sedang bisa membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Nah, yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat adalah inflasi yang tingkatannya berada di antara 30% sampai 100%. Inflasi berat dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung di bank karena bunga bank yang ditawarkan jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Yang keempat ada hyperinflation. Hyperinflation adalah inflasi lebih dari 100%. Inflasi ini sudah sangat sulit untuk dikendalikan karena kenaikan harga pada inflasi ini sudah di atas 100% per tahun. Yang kemudian ada berdasarkan asalnya, yaitu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada domestic inflation, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, gagal panen, dan lain sebagainya. Keadaan seperti ini akan membuat Bank Indonesia mencetak uang baru dan jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri yang terjadi karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Inflasi ini biasanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang dan biasanya sebagian besar usaha produksinya menggunakan bahan dan alat dari luar negeri. Yang kemudian ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya tarikan permintaan atau berkembangnya permintaan masyarakat terhadap suatu barang sedangkan penawaran barang bersifat tetap. Yang kedua ada cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya dorongan biaya atau kurangnya barang yang ditawarkan oleh produsen karena naiknya harga bahan baku, naiknya sewa gudang, naiknya upah karyawan, atau terjadinya bencana alam. Lalu yang keempat ada berdasarkan sifatnya, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inflasi merayap atau creeping inflation, yang ditandai dengan adanya kemajuan inflasi yang rendah, kenaikan harga berjalan dengan lambat dengan presentasi yang relatif kecil. Lalu yang kedua ada inflasi menengah atau galloping inflation, yang ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan memiliki sifat akselerasi yang terjadi dalam jangka waktu yang singkat, yang artinya harga-harga pada waktu minggu atau bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga pada minggu atau bulan lalu. Kemudian
pada minggu atau bulan depannya akan kembali meningkat. Efek yang dirasakan pada inflasi menengah ini adalah keadaan perekonomian yang akan semakin berat. Lalu yang ketiga, ada inflasi tinggi atau hyperinflation yang ditandai dengan adanya laju inflasi yang sangat tinggi dan parah. Inflasi ini membuat masyarakat tidak ingin menyimpan uangnya di bank. Perputaran uang yang terjadi secara cepat dan harga-harga naik secara akselerasi. Keadaan ini timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja. Misalnya untuk melaksanakan akselerasi pembangunan dengan cara menyetak uang. Lalu ada juga cara menghitung inflasi dan laju inflasi. Laju inflasi biasanya diukur menggunakan indeks harga konsumen yang mengukur rata-rata perubahan harga dari suatu barang atau jasa uang yang digunakan rumah tangga dalam suatu periode waktu. Lalu rumus yang digunakannya itu ada LI sama dengan IHKT pangkat 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100 dengan keterangan LI sama dengan laju inflasi, IHKT sama dengan IHK sekarang, IKHT min 1 itu IHK tahun sebelumnya. Selanjutnya ada inflasi yang satu bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Naiknya harga barang akan berdampak bagi masyarakat yang berpendapatan tetap. Yang kedua, bagi para penabung itu inflasi menyebabkan masyarakat enggan menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Bagi debitur, masyarakat yang meminjam uang kepada bank pada saat inflasi akan menguntungkan. Yang selanjutnya, bagi kreditur itu pihak yang meminjamkan uang atau kreditur akan mengalami kerugian. Yang selanjutnya bagi produsen, jika harga jual mengalami keuntungan karena kenaikan harga. Yang selanjutnya cara mengatasi inflasi, yaitu kebijakan moneter seperti menjual surat-surat berharga milik pemerintah, terus menaikkan tingkat suku bunga, menaikkan rasio cadangan wajib minimum. Yang selanjutnya kebijakan fiskal, itu jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar. Yang selanjutnya kebijakan lainnya, selain menerapkan kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah dapat menerapkan kebijakan lain seperti menambah jumlah barang di pasar dengan meningkatkan produksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.